Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'ah wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ilal huda wa dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa ridwanihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala ala mana wa masyaikhuna wa murabbina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa ala nihan Allah yarzuquna ilman nafi'an wal amal bihi wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fih wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain amin ila anqal hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, wabil khusus segenap jajaran takmir babus salam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beserta seluruh para jemaah bapak ibu semuanya yang alhamdulillah dengan berkah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kita diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberikan sesuatu kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah solat subuh berjamaah adalah suatu tanda cintanya Allah kepada kita sebagai hambanya yang taat kepadanya. Tidaklah seseorang bisa melaksanakan ketaatan kecuali seseorang tersebut mendapatkan taufik, hidayah, inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salat subuh ini adalah salah satu salat paling utama di antara salat-salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyirul masyaina fi dhulumatil laili bil jannah." Berikanlah kabar mereka, berilah kabar gembira kepada mereka yang berjalan di waktu subuh. Sebagian menafsirkan sewaktu isya dan subuh, dengan kabar gembira surga yang mereka dapatkan kelak. Alhamdulillah. Di hadis lain Rasulullah bersabda, "Man shallal isya'a jama'atan fa ka'annama shalla nisfal lail. Wa man shallal subha jama'atan fa ka'annama shallal laila kullah." Barang siapa yang salat isya berjamaah maka dia telah melaksanakan separuh malam, dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah maka seakan-akan mereka telah melaksanakan ibadah satu malam. Dan dianjurkan salat berjamaah bagi segenap muslimin, khususnya mereka yang berdekatan dengan masjid. La salatah li jaril masjid illa fil masjid. Tidaklah menjadi keutamaan baginya salat di rumahnya kecuali mereka salat di masjid. Suatu hal yang utama untuk mereka yang dekat dengan masjid, yang mendengar azan di masjid, yang mendengar salat di masjid lalu mengabaikan panggilan-panggilan tersebut sangat disayangkan, seolah-olah panggilan sebagai panggilan Allah untuk salat adalah hal suatu yang biasa baginya. Wal iyadzu billahi min dzalik. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita pada saat ini memasuki bulan Shafar. Ulama menyebut dengan Dhafarul Khair, bulan yang penuh dengan limpahan kebaikan.
tidak menyebut kalimat shofar, karena shofar bermakna kosong. Maka disebut dengan dhafarul khair, bulan yang penuh dengan kebaikan, sebagai bentuk tafaul, sebagai bentuk harapan baik di bulan ini menjadi suatu kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Risalah Al-Mu'awanah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Muhammad bin Alwi Al-Haddad, Sahibul Ratibul Haddad. Wa 'alaika bil iktsari minad du'ai wal istighfari li nafsika wa liwalidayka wa qarabatika wa ashabika wa khususan lisairil muslimina umuman, fa inna du'a al muslimi li akhihi bidhahril ghaibi mustajabun. Wa 'alaika, dan wajib bagi anda, bagi kita semuanya, dan sepatutnya lah bagi kita, bil iktsari minad du'a, untuk senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal istighfari li nafsika, dan memohon ampun, memperbanyak baca istighfar untuk kita sendiri, wali walidaika, dan juga untuk kedua orang tua kita, wa qarabatika, dan juga untuk kerabat kita, wa ashabika, dan juga untuk teman-teman kita, khususan secara khusus, walisairil muslimina umuman, dan segenap orang muslim secara umum. Fa inna du'a al muslimi li akhihi, karena sesungguhnya doanya seseorang muslim terhadap saudaranya, bidhahril ghaibi mustajab, dengan dhahril ghaib sangat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Haddad mengingatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa berdoa, memohon di setiap waktu, wabil khusus setiap kita sholat, setiap melaksanakan kebaikan, habis melaksanakan kebaikan apapun doa. Kita misalkan habis sedekah, doa sedekah di masjid, doa. Cendengan habis sedekah yatim, doa. Cendengan habis melakukan suatu kebaikan, nolong orang misalkan, doa. Habis sholat, doa. Jangan tinggalkan doa, karena doa adalah mukhul ibadah. Doa ini adalah pusakanya ibadah, hatinya ibadah, intinya ibadah. Nah, sini maka wabil khusus di bulan Shafar ini akan diadakan doa bersama, menjadi kebiasaan kita di Rabu akhir bulan Shafar. Nah, di sini yang biasanya yang diadakan oleh sebagian masyarakat yang disebut dengan Rabu Wakasan. Kalau di Kalimantan namanya robok-robok. Nah, di sini ada doa bersama-sama, doa selamat. Doa, pembacaan doa dianjurkan di setiap waktu, setiap kapanpun. Nah, karena doa memohon kepada Allah bagian dari ibadah, pusaka dari ibadah sendiri. Nah, di sini mengharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dan diberikan kekuatan dalam hati, kesabaran, ketabahan, dan diberikan ketenangan jiwa untuk bisa menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan di dunia. Ini doa. Dan memperbanyak baca istighfar. Bahkan ketika kita habis sholat saja disunahkan baca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Untuk diri kita, astaghfirullahaladzim. Untuk diri kita, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali walidayka, astaghfirullahaladzim, li walidayya.
wa li jamil asabil huquqil wajibati ala. Di sini untuk kedua orang tua kita, untuk kerabat kita, orang yang dekat dengan kita, dan juga untuk para teman-teman kita, ashab kita, wa li jami'il muslimina wal muslimat secara umum. Nah di sini maka ini adalah suatu hal yang sangat dianjurkan untuk senantiasa mendoakan diri kita, kedua orang kita, kerabat kita, sahabat kita, dan juga segenap orang muslimin dan muslimat semuanya. Dan doa bidhil ghaib adalah doa yang tidak mereka ketahui. Doanya kita untuk mereka segenap muslimin disebutkan dalam suatu makalah dalam kitab Nubdah, wa sab'atun la yuraddullahi da'watahu matlumun wa lidudu somin wadu maradi wa da'watun li akhihi thumma nabi. Ada 7 golongan, di mana 7 golongan tersebut doanya oleh Allah Subhanahu wa taala diijabahi. Apa yang pertama? Madlumun waliduhu. Madlum, orang yang didolimi. Yang pertama adalah madlum, orang yang didolimi. Jangan pernah kita menyakiti orang. Jangan pernah kita menzalimi orang. Karena doanya orang yang didolimi itu mustajab. Madlum walid, dan doanya orang tua terhadap anaknya. Hati-hati kalau kita mendoakan ke anaknya, berkata kepada anaknya, seemosi apapun orang tua terhadap anaknya, jaga ucapannya. Bahkan kami misalkan ada suatu hal yang buat tidak senang, doakan baik, doakan yang terbaik, doakan menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang manut, begitu. Saumin, wadu saumin, dan orang yang berpuasa. Nah, di sini orang yang berpuasa dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadu marad, dan juga orang yang sakit. Nah, di sini orang sakit memiliki doa mustajab. Maka jangan pernah kita mengeluh di saat sakit, inilah itulah, jangan khawatir doa yang kita keluhkan jadi ijabah. Bahkan ketika sakit memperbanyak doa, mohon ampun kepada Allah, mohon kasih sayangnya Allah, mohon berikan kemudahan oleh Allah. Maka di sini dianjurkan, disunahkan untuk menjenguk orang sakit. Dan menjenguk orang sakit, di antara dalam jengukan tersebut berdoa, mendoakannya dan minta doakan. Nah, di sini di antara etikanya ketika ziarah bukan hanya duduk, misalkan hanya bla 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 wassalam, hendak diakhiri sebelum meninggalkannya, sebelum meninggalkan ruangannya, doakan semoga kesembuh dan sehat dan membaik, dan diberikan kemudahan lancar dalam pengobatan perawatannya sebelumnya, dan semoga menjadikan keluarga yang sabar, tabah, dan sebagainya, gitu. Dan Allah mudahkan segala urusannya, khususnya dalam pengobatannya. Udah, setelah itu minta doakan. Nah, kita mendoakan orang sakit tersebut sama halnya kita mendoakan diri kita sendiri. Doa apapun yang kita panjatkan kepada orang lain, seakan-akan kita sendiri yang memohon kepada Allah dari doa yang kita panjatkan tersebut. Maka doakan berbagai macam hal, karena hakikatnya kita mendoakan diri kita sendiri. Segitu. Kenapa demikian? Karena setiap kita berdoa dengan doa, berbagai macam doa, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Dan bahkan memang setiap dari kita, kehidupan kita memang ada malaikat. Apa yang diucapkan oleh malaikat? Wa anta mithluh, wa anta mithluh, amin, wa anta mithluh, amin, wa anta mithluh. Itu jawabannya. Kata malaikat apa? Amin, dijabahin. Wa anta mithluh, dan kamu juga demikian. Amin, wa anta mithluh, dan engkau juga demikian. Begitu. Jadi apapun yang kita panjatkan kepada orang lain, nah di sini seakan-akan itu adalah kita yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari keinginan tersebut. Nah, maka jangan pernah kita bakhil doa. Jangan pernah kita pelit doa terhadap saudara-saudara kita semuanya.
Misalkan ada yang malas, misalkan doakan semoga diberikan semangat untuk ibadah, untuk taat. Semoga diberikan kemudahan untuk bisa bangun dan berangkat. Itu sebenarnya seolah-olah kita mohon kepada Allah akan hal tersebut. Semoga Allah berikan rizki yang berkah dan sebagainya di sini. La ilaha illallah. Nah, di sini doa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watani laisa bainahuma wa bainallahi hijab, da'watul madlum wa da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib. Ada dua doa di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa tersebut dan tidak ada hijab, enggak ada penutup, enggak ada halangan. Artinya langsung nyampe kepada Allah. Apa yang pertama? Da'watul madlum, doanya orang yang didolimin. Itu langsung mustajab. Hati-hati. Maka hati-hati kita cara berperilaku, jaga ucapan kita, jaga perilaku kita, perasaan kita di sini. Dan wada'watul muslim li akhihi bidhul ghaib, dan doanya seorang saudara muslim terhadap saudara muslim yang lainnya bidhul ghaib, tidak dia duga, seperti itu. Nah, ketika kita di sini doakan saudara kita yang di luar dan sebagainya, ini adalah dhahril ghaib. Dan juga memperbanyak baca istighfar yang disampaikan di awal tadi. Wa qala alaihi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wa idza da'al muslimu li akhihi bi dhahril ghaib, jika seorang saudara muslim mendoakan saudara muslim lainnya dengan dhahril ghaib, qala al malaku, maka berkata malaikat, amin walaka bimithlih, semoga Allah mengijabahi doamu dan kamu juga demikian. Ini hadisnya yang tadi saya sampaikan. Nah, di sini ini pentingnya kita mendoakan saudara kita, keluarga kita dan sebagainya. La ilaha illallah. Wa qala Maimun bin Mahran rahimallahu taala, berkata Maimun bin Mahran, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, man istaghfarah liwalidayhi ba'da kulli maktubatin faqad qama bisyukri lahuma alladhi amarahu Allah bih. Barang siapa yang membaca istighfar untuk kedua orang tuanya, yang memohon ampun untuk kedua orang tuanya setiap habis sholat. Ini habis sholat kita baca doa. Maka kita habis salat, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim li walidayya wa li jami'il ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa la minhum wa ba'd, astaghfirullahaladzim li walidayya wa li jami'il ashabil huquqil wajibati alayya, dan seterusnya. Atau kita doa Allahumma ighfir lana wa li walidina, jangan pernah meninggalkan doa untuk kedua orang tua. Kalau kita jadi imam pakai domirna, Allahumma ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira, kalau jadi imam, karena untuk mendoakan semua kedua orang tuanya yang hadir. Nah, kalau kita sendirian, rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ini maka apa faedahnya? Barang siapa yang mohon ampun untuk kedua orang tuanya setiap habis sholat, faqad qama bisyukri lahuma, maka orang tersebut telah melaksanakan tugasnya dan kewajibannya sebagai anak yang bersyukur atas keberadaannya di muka bumi ini. Alladzi amarallahu bih, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba tersebut, anishkurli wali walidaik, untuk bersyukur kepadaku Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kedua orang tuamu. Jadi kita telah melaksanakan tanda syukur kita
kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada kedua orang tua kita atas dilahirkannya di atas muka bumi ini, atas diberikan kesempatan untuk bisa menjadi orang yang seperti saat ini kita berada, disekolahin, dididik, disayang, diperhatiin, dimodalin, dinikahin, misalnya seperti itu, sebagai bentuk ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa warada anna man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat fi kulli yawmin 27 marrah kana minal ladina yustajabu du'aahum wa bihim yarzuqul ibadu wa yumtiruna wa hada wasful awliya. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat, barang siapa yang membaca istighfar untuk umat mukmin dan mukminat, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, seperti itu. Makanya di akhir tasbih takbir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat astagfirullahaladzim, seterusnya. Barang siapa yang membaca istighfar untuk mukmin dan mukminat fi kulli yaumin 27 marrah, setiap hari 27 kali. Astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, seperti ini. Yustajabu du'aahum, maka Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doanya. Dan karena istiqomahannya membaca istighfar tadi, yarzuqul ibadu, diberi orang tersebut rezeki, digampangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, bahkan wa yumtirun, bahkan dihujanin berbagai macam kebaikan, dihujanin berbagai macam keberkahan dalam hidupnya, diberkahin dalam pertolongan. Nah, di sini ini baca istighfar. La ilaha illallah. Bahkan di surat An-Nuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakanlah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istighfar. Istaghfiru, mohon ampunlah, baca istighfarlah kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun. Lah kalau kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Yang pertama, yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita dari langit apa? Hujan. Lah hujan ini banyak makna. Hujan keberkahan, hujan kelapangan, hujan ketenangan dan sebagainya. Hujan yang menghidupkan hati, berbagai macam hal dari langit langsung diberikan. Ini yang pertama, kalau kita memperbanyak baca istighfar. Yursilis, yang pertama, yursilis sama alaikum midrara, sama seperti yang disampaikan di sini. Yang kedua, wa yumditkum bi amwali wa banin, dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta kita, memperbanyak, melipat gandakan harta kita. Nah, di sini maknanya berkah, diberkahi harta kita. Harta kita walaupun seadanya, sedikit misalkan dalam segi pandangan hitungan mata, tapi Allah menjadikan berkah harta tersebut untuk taat kepada Allah, untuk dijadikan kemanfaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memperbanyak baca istighfar. Maka seringkali ada salah satu orang mengadu kepada seorang kiai. Ini cerita pada dulu saat kita mondok. Ada seorang datang kepada kiai, ngomong, curhat dalam kehidupannya, sangat minim untuk dalam biaya.
dengan memiliki beberapa anak dan juga tanggungan yang harus dia tanggung. Maka kita tersebut menjawab memperbanyak baca istighfar. Wabil khusus setiap menjelang maghrib dan setiap menjelang subuh. Berapa kali Kiai? Ya minimal 7.000 kali. Seperti gitu. Udah. Enggak ada lagi amalan begini, amalan baca ini, baca itu, ini itu, enggak. Itu aja. Kata Kiai, wes baca istighfar sebelum maghrib 7.000 kali. Wes. Jadi jam 5, jam 4 sudah baca. Takutnya ini gampang, astagfirullahaladzim, seperti itu. Enggak lama kemudian datang lagi. Alhamdulillah Kiai. Aku udah alhamdulillah Allah berikan kemudahan dalam usaha lancar dan ternak kambing alhamdulillah cepat ini gini usaha. Sekarang saya pengen sesuatu lagi Kiai. Apa itu katanya begitu. Aku kok nggak pernah tenang, nggak pernah nyaman hidup. Kok selalu khawatir, selalu susah. Takut ini, takut itu, ketakutan. Takut masalah apa ya nggak tahu, pokoknya takut. Nah gitu. Ya udah baca istighfar lagi. Berapa kali? 7.000 kali. Udah baca istighfar toh. Baca istighfar. Ya udah baca istighfar, tenang artinya gitu. Sesuai dengan apa yang diharapkan, yang dia inginkan. Datang lagi, tenang, harta sudah ada. Lalu ngomong lagi, aduh ini sekarang ya apa Kiai? Tanamanku sekarang, sawahku ini kok kekeringan karena jelang hujan gini, gimana lagi? Udah baca istighfar. Semuanya sama Kiai jawabnya, semua baca istighfar. Memperbanyak baca istighfar. Nah, ini sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang pertama Allah turunkan dia hujan, dia berikan dia hujan. Yang kedua Allah berkahi hartanya. Yang ketiga apa? Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala memberinya apa? Memberinya jannat, yaitu surga, harapan yang terbaik. Yaitu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, dan anhar, dan juga sungai-sungai yang mengiringi, yang mengitari, ada, enggak kekeringan. Artinya semua hidupnya Allah mudahkan kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wa'lam anna huquqal muslimi 'alal muslimi katsirah. Ketahuilah sesungguhnya haknya seorang muslim bagi muslim yang lainnya sangat banyak. Ini sangat panjang lagi insyaallah. Kita baca sedikit aja. Fa idza aradtal qiyama biha 'ala wajhiha fa'amil muslimi min fi ghaibatihim wa hudurihim bima tuhib ay yu'amiluka bih. Sesungguhnya haknya kita terhadap saudara kita, begitu juga orang lain terhadap kita sama. Ini sangat banyak. Yang pastinya kewajiban kita terhadap orang lain itu harus memberikan suatu hal yang baik, bahkan yang terbaik untuk mereka pada saat ada di hadapan kita atau tidak ada di hadapan kita. Di depan berhadapan baik, berbicara yang baik, sikap yang baik. Bahkan ketika dia enggak ada di hadapan kita, seharusnya kita juga demikian. Seharusnya kita juga demikian, harus baik. Bagaimana? Minimal jangan sampai kita melakukan perbuatan yang tercela terhadapnya. Dengan ucapan kita, contoh misalkan ghibah, jangan pernah membicarakan hal tentang mereka. Bahkan naudzubillah namimah, mengadu domba terhadap orang lain. Walaupun dia itu melakukan sesuatu apapun yang kita ketahuin, jangan pernah membicarakannya terhadap orang lain. Khawatir jadi namimah, jadi adu domba, jangan pernah. Biarin aja. Begitu. Kecuali suatu hal yang menjadi hal ancaman yang buruk terhadap saudaranya, melakukan kekerasan, mau di ini kalau ketemu begini, ini menjadi peringatan agar tidak terjadi. Nah, tapi kalau hanya sekedar ucapan tok, sikap tok, jangan pernah membicarakannya agar tidak menjadi namimah. Namimah ini adu domba, jangan pernah. Atau hal-hal yang tidak diperkenankan, membicarakan tentangnya.
Lebih udah. Kalau kita baik di hadapan dia ketika ketemu, maka ketika di luar itu, ketika kita nggak bertemu, ya kita kudu baik, harus baik. Ini secara umum. Sebagaimana kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka kita pun juga memperlakukan baik kepada orang lain. Apa yang kita tanam kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan buah dari orang lain. Apa yang kita berikan kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan dari orang lain. Maka seperti itu, semuanya imbal baliknya kepada diri kita masing-masing. Inilah yang diajarkan Nabi Muhammad kepada kita dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan orang yang sempurna keimanannya sehingga dia mencintai orang lain sebagaimana orang lain mencintai dirinya. Artinya kalau kita ingin dicintai oleh orang lain, maka kita mencintai orang lain. Kalau kita ingin diberikan penghargaan oleh orang lain, kita berikan penghargaan oleh orang lain. Nah, dari sini ini imbal baliknya kepada kita semuanya. Ini adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah akhlaknya beliau. Makanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah di atas muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Sedangkan akhlak seperti ini belum ada sebelum-sebelumnya. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita semuanya dan memberi motivasi kepada kita sebagai muslim secara keseluruhan. Karena muslim itu adalah saudara. Al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang muslim bagi muslim yang lain ibarat bangunan yang mengokohkan, yang memperkuat satu dengan yang lain. Dan di sini la ilaha illallah. Kalau kita tidak bisa memberi kebaikan kepada orang lain, maka minimal kita jangan pernah melakukan kejahatan terhadap orang lain. Kalau kita nggak pernah memberi manfaat kepada dia, maka jangan kita memberi mudarat kepada dia. Kalau kita tidak bisa memberikan hal yang menjadi kebaikan secara total, jangan pernah kita memberikan keburukan secara umum. Nah, di sini inilah seorang muslim. Itu minimalnya tidak pernah memberikan keburukan kepada orang lain kalau kita nggak bisa memberikan kemanfaatan atau kebaikan. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita semuanya diberikan kemudahan untuk senantiasa taat kepadanya dan diberikan apa yang menjadi kebaikan kita fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Alhamdulillah. Pak Bambang, udah cukup Pak Bang? Monggo. Tanya Pak Ustadz. Monggo Pak. Perihal soal doa. Oke, siapa? Bagaimana kita mensikapi atau tata keramanya? Ketika kita mendoakan atau dapat doa dari teman-teman kita yang non muslim, karena kita kan Tuhannya juga beda, dan setiap pergaulan kita ini kan sering, baik itu ketika ada yang meninggal, ada yang mendapatkan kebahagiaan di hari-hari. Biasanya kan banyak kita pergaulan, banyak mendapatkan doa ketika dapat musibah atau dapat keberkahan di lingkungan sekeliling kita. Itu bagaimana kita mensikapi, atau kita tidak membalas, ataukah kita tidak mendoakan dan lain sebagainya, karena kita selalu, dan batas-batasannya sampai di mana itu. Gitu aja Pak Ustaz, terima kasih. Siap. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana ketika kita mensikapi
ada orang yang di luar kita ya. Kalau yang bersama kita, seiman dengan kita, ini tidak menjadi permasalahan ya. Tapi kalau yang di luar dari keyakinan kita, ada orang mohon maaf nonis misalkan mendoakan kita begini, sesuai dengan doanya, harapannya, keinginannya, ini tetaplah menjadikan doa tersebut harapan baik yang Allah Subhanahu wa taala lihat dan Allah Subhanahu wa taala terima. Terus kita bagaimana masikapi dari doa tersebut? Ya kita doakan baik. Doakan baik, apalagi kalau kita doakan hidayah, petunjuk untuk orang tersebut. Semua doa itu Allah Subhanahu wa taala tetap mendengarnya. Karena Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Walaupun mereka itu tidak meyakini Allah, tetap Allah lihat, tetap Allah pandang, tetap Allah lihat, dan Allah mengijabahi dari doanya di muka bumi. Karena ijabahnya Allah itu bisa secara langsung di atas dunia, di dunia dalam kehidupan dia, dan terkadang doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala diijabahi nanti di akhirat. Dan terkadang doa yang dia panjatkan Allah Subhanahu wa taala diijabahi dengan hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk dia. Ini yang untuk non muslim. Mereka yang berdoa tetap menjadi perhatiannya Allah. Dan Allah memberikan yang dia harapkan, yang dia doakan. Karena Tuhan secara mutlak satu, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan apa yang dia doakan, yang dia harapkan di dunia. Udah dia mendapatkan di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Doalah kalian semuanya kepadaku dan aku akan mengijabahinya. Enggak ada pemisah. Doa dan istijabah. Lah, doa ini kepada siapa? Siapapun. Allah tidak hanya untuk muslim toh. Muslim tak aku ijabahin. Yang nonis enggak seperti itu. Semuanya Allah diijabahin. Akan tetapi ijabahnya Allah tadi di dunia secara langsung dan di akhirat dia enggak dapat. Maka seorang mukmin kadang-kadang dia berdoa kepada Allah, lah kok belum diijabahin? Mungkin nanti ada hal yang lebih baik dari permintaanmu ini. Nanti atau kelak di akhirat. Nah, kalau misalkan orang non muslim mendoakan kita dalam keadaan musibah, semoga lekas sembuh, itu doa baik, ya amin, aminin aja. Dan bagaimana kita mendoakan dia? Semoga Allah berikan kamu hidayah, semoga Allah memberikan kamu petunjuk, seperti itu. Kalau kita mendoakan tentang yang sifatnya adalah akhirat, semoga kamu masuk surga, diridhoi Allah. Enggak, ini di luar itu. Di luar dari keyakinan. Karena kalau misalkan kita takziah ke orang nonis misalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala masuk kamu di surganya, diridhoinya, diampun dosanya. Dia wafat dalam keadaan nonis kok. Dalam keadaan nonis. Ya maka ya enggak bisa terhalang dari hal itu. Ya kita bagaimana doanya? Semoga diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah, semoga diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi ujian. Seperti itu. Doakan secara di luar itu. Semua doa Allah Subhanahu wa taala ijabah, siapapun itu. Bahkan tadi kita sampaikan madlum, orang yang didolimin. Enggak harus muslim, hatta orang kafir. Hatta orang nonis, sampai orang nonis pun juga Allah ijabahin kalau dia terdolimi. Kalau dia terdolimi tetap menjadi perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak ya. Bisa dipahami? Bisa Pak Ustadz, cuman satu aja, khususnya salam biasanya. Kan mereka biasa mereka assalamualaikum, tapi kadang kan ada yang non muslim mereka, tapi mengucapkan salam. Kita itu baliknya itu waalaikumsalam apa enggak? Karena itu kan salam itu kan keselamatan Rasulullah mengajarkan dalam suatu riwayat, jika orang nonis
mengucap salam kepada dia, kan itu kan doa, ya kan? Kan doa. Assalamualaikum, assalamualaikum misalkan, assalamualaikum. Maka apa yang kita jawabkan kepada dia? Waalaikum. Cukup waalaikum aja. Cukup waalaikum. Cukup waalaikum jawabannya. Yang terkadang yang terjadi sebagian orang muslim tidak mengucapkan kalimat assalamualaikum. Waalaikum. Ya apa alaikum? Ini ya saya mendengar seperti itu. Tidak mengucapkan kalimat assalamualaikum, mengucap alaikum. Alaikum ini maknanya kalau dikaitkan dengan tadi awal salam tadi, alaikum maknanya celakalah bagi Anda. Enggak boleh. Waalaikum. Enggak boleh. Maka ucapkan assalamualaikum. Kalau orang non muslim mengucapkan kalimat assalamualaikum, kita enggak menjawab waalaikum salam. Waalaikum saja cukup. Jawabannya seperti itu. Kalau mereka dia merasa tersinggung dan tahu maksudnya dari makna waalaikum tadi, ya waalaikum gitu aja, karena kita hanya sebagai muslim hanya boleh menjawab sepengetahuan kita ya itu toh alaikum. Waalaikum. Dan juga untuk Anda. Jawabannya dan juga untuk diri Anda. Bisa dipahami Pak ya? Ada yang misalnya nulis mengatakan assalamualaikum, assalam ini ya, assalamualaikum. Ada tasdidnya. Assalamualaikum. Maknanya semoga keselamatan bagi Anda. Jawabannya kita apa? Waalaikum. Nah, tapi yang kita khawatirkan kalau orang itu mengatakan assalamualaikum. Nih, assalamualaikum, enggak ada lamnya. Apa maknanya? Assalamualaikum. Semoga kecelakaan bagi Anda, bukan keselamatan. Asam ini adalah racun. Semoga engkau mati dalam diracuni, semoga kecelakaan bagi engkau. Ini yang kita khawatirkan. Kalau dia ngomong assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Apa? Dia ngucapin kita kecelakaan, apa? Dia doakan celaka, masa kita ngucapin dia salam? Maka jawabannya apa kata Rasulullah? Diajarkan Rasulullah, waalaikum, gitu aja. Waalaikum. Nah ini makanya kadang umat Islam juga yang ngomong begitu, mengucap salam enggak benar. Assalamu ada lamnya, assalamu alaikum. Ini yang benar. Yang salah assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nah, kalau orang nonis mengucapin salam dan kita dengar tuh salam, jawabannya kita alaikum. Dan juga untuk Anda, gitu aja jawabannya. Cukup. Bisa dipahami ke? Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan dari siapa yang kita lakukan untuk kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fi kulli khairin bima salaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun wa na'udzubika min kulli syarrin ista'ada minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun antal musta'an wa alikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna ala ta'ika, Allahumma inna ala al-khair, Allahumma inna ala ma tuhib, Allahumma inna ala kulli ma khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad